sesuai apa yang dia lakukan semasa hidup. Orang tua yang hebat, orang tua yang bijaksana, orang tua yang peduli, maka dia memulai dengan tarbiyatul auladiyah. Dia memulai dengan pendidikan anaknya, mulai mencari ibu sawah yang baik. Tungkal marali arba, wanita itu dinikahi karena 4. Dijali jamaliha, karena wanita cantik dan jelita. Wali jamaliha, karena wanita itu kaya raya. Wali nasabiha, karena wanita itu nikmat. Wali diniha, dan karena wanita itu beragama. Fadra bila titik talibat jalan. Cari wanita yang beragama, niscaya kamu akan hidup bahagia di dunia. Jadi seorang bapak yang ingin menanamkan benihnya di sawah, di tanah yang betul-betul sudah dipilih dengan kriteria yang sangat ketat, pada akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan cari mereka yang beragama, walaupun mereka wajahnya pas-pasan, walaupun mereka kere, walaupun mereka dari anak tukang becak, tukang rumuruk, tidak masalah. Yang penting wanita itu agamis. Karena yang nanti mengandung anak itu adalah istri kita. Anak ini banyak ditemani oleh ibunya dibandingkan bapaknya. Karena bapaknya pagi hari sampai malam hari mencerna. Kalau anak-anak yang lahir dari orang-orang yang hebat dulu, Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun menghafal Quran. Imam Syafi'i pernah dititipkan ke tetangganya karena dia ke pasar. Pulang dari pasar, tetangganya cerita, tadi Imam Syafi'i nangis-nangis, kehausan. Terus, ya saya timpakan air tetangga, saya kasih minum. Lalu sudah diizinkan ke tetangganya? Enggak. Langsung dicongkel tenggorokan Imam Syafi'i sampai muntah-muntah. Luar biasa ya. Bagi kita, sumur tetangga yang tiap hari kita gunakan kalau usah bagi izin. Tadi ibunya Imam Syafi'i, apa sudah kau izin pemilik sumur itu? Kau masukkan air ke dalam anakku? Belum. Dicongkel. Jangan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Imam Syafi'i lahir bapaknya sudah meninggal, hanya seorang ibu, dan Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang besar. Ilmunya bagaikan samudra, luar biasa. Kenapa? Karena dia dididik oleh ibu yang luar biasa. Saya pernah baca kisah salah seorang wanita Al-Irsyad. Seorang wanita Al-Irsyad. Kalau tidak beliau anaknya 11. Seorang ibu rumah tangga gak punya skill apa-apa. Pendidikannya mungkin tamat SMA barangkali. Suaminya meninggal di saat anak-anaknya masih kecil-kecil. Berhari-hari dia menangis meratapi kepergian suami tercinta. Bagaimana caranya saya mendidik, membesarkan 11 anak. Saya ini wanita gak punya skill, kemampuan apa-apa, ilmu juga gak punya, usaha juga gak ada. Terus bagaimana? Kembali dinasihati keluarganya, tak pernah diberi merasa pukulannya tak luar biasa. Tapi suatu waktu muncul kesadaran dalam dirinya. Kalau saya berlalu dalam kesedihan ini, bagaimana nasib ke-11 anak saya? Lalu kemudian ibu ini bangkit dan mulai bekerja dengan apa adanya, sampai kemudian menyekolahkan 11 anak ini menjadi dokter semua. Semua anak-anaknya tinggal berdebat 3 kalau tidak keliru, bisa baca biografi waktu itu. Semua anak-anaknya itu sudah dokter spesialis semua. Tinggal 2 atau 3 anak yang sedang menyelesaikan dokter umumnya dan persiapan masuk ke dokter spesialis. Logika kita tidak nunduk. Ya, logika kita tidak nunduk. Kalau tidak percaya
Saya cek orang Malaysia di Bondowoso, satu ibu dengan 25 anak. Satu ibu dengan 25 anak. Bukan 4 ibu, satu ibu dengan 25 anak. Kalau bukan wanita hebat, tidak mungkin melahirkan anak sebanyak itu. Ibu-ibu sekarang katanya sekolah ibu anak sudah dulu takut payudaranya melorot, leso, gak mau urut-urut, anaknya diserahkan pembantu. Saat pembantunya kasih makan buburnya, akhirnya anaknya lengket sama pembantunya. Pembantunya pulang, anaknya demam, nangis manggil, bibi, benar ya Pak? Hati-hati Pak lidah, liur itu Pak. Makanya suami istri kalau sering ciuman main lidah itu Pak, itu susah untuk dilupakan. Mencegah stres Pak, dan menjadi rukun Pak. Maka kalau punya anak kecil, ya ingatkan pembantu itu, jangan sampai pembantunya memberikan makan anak kita dengan buku masukannya ditiup, dimasukkan mulut anak kita. Anak itu anak kita dengan bibi pembantu, percaya. Ya kalau pembantunya nggak TPC-an, mau TPC-an. Cuma dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Dari upaya sungguh-sungguh itulah kemudian ketika dengan pendidikan Islam yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan saat orang tuanya meninggal, lalu anak ini melakukan amal soleh ibadah sesuai yang diajarkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya berhak mendapatkan seluruh kebaikan dalam kehidupan. Tiap anaknya sholat, kebaikan mengalir ke orang tuanya. Tiap anak mengaji, kebaikan mengalir kepada kedua orang tuanya. Tiap anak bersedekah, mengeluarkan zakat, haji, umrah dan seluruh kebaikannya, maka orang tua berhak mendapatkan investasi kebaikan dari anak. Itulah hebatnya dari orang tua. Dengan catatan, waktu kita masih hidup, kita mendidik anak kita. Din, kata itu punya orang bodoh, sekolahnya sekarang enggak. Gak bisa kami mendidik kamu nak. Agama kami berpotong nak. Tolong masuk ikut pendidikan. Masuk kan, Miss. Masuk MTS. Masuk aliyah. Masuk pesantren. Bapak kirimkan uang, biaya SPP dan semua kebutuhan sana. Yang penting kau jadi anak yang soleh dan soleh. Maka orang tua berhak mendapatkan seluruh aset kebaikan dari yang dikerjakan oleh anaknya semasa itu. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, Inna atayyiba ma akaltum min kasbikum wa in auladakum wa min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makanan dari hasil yang kalian usahakan sendiri. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang kita makan itu dari hasil usaha kita, dan apa-apa yang kita dapatkan itu sesuai dari usaha kita. Anak-anak nanti apapun yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, orang tua berhak memanen kebaikan. Tapi anak ketika melakukan dosa dan pelanggaran syar'i, maka orang tua tidak berhak mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan. Jangan muliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mendoakannya. Doa yang seringkali diajarkan kepada kita adalah doa di mana kita selalu baca, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua kita, sebagaimana orang tua telah memberikan kasih sayang sepanjang hayat mereka kepada kita anak-anak semasa mereka masih hidup. Doa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sesuatu yang sangat hebat sekali bagi kedua orang tua kita yang ada di dalam alam kubur sana.
Sebagaimana yang dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan, "Idza mata al-insanu idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa bih aw waladin shalihun." Apabila manusia wafat, anak cucu Adam meninggal, putuslah urusan dia dengan dunia. Tidak ada lagi sudah. Tiga hal yang senantiasa mengalir kepada orang tua kita adalah shadaqatin jariyah. Semasa hidup orang tua bersedekah, lalu kemudian meninggal, hartanya kita gunakan sedekah, orang tua berhak mendapatkan sedekah jariyah. Orang tua semasa hidupnya pernah memberikan bantuan pembangunan Masjid An-Nurin, maka semasa orang sholat di dalam ini, orang tua kita berhak mendapatkan investasi kebaikan dari semua orang yang ruku dan sujud di masjid ini. Begitulah dan seterusnya. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan terjadi mutlak kebaikan. Kita jadi guru mengajarkan ke murid kita jadi guru jadi terus mengajar terus menerus. Kita jadi ustaz mengajarkan santri kita, ajar ngaji. Santri kita kemudian pintar, fasih dalam baca Al-Quran, diajarkan murid-murid santrinya ketika dia jadi ustaz. Terus begitu, maka terjadi multi-level kebaikan. Terus kita panen kebaikan. Dan dua anak yang soleh. Anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bayangkan, kita hidup bertetangga, masing-masing anak kita kerja di Saudi Arabia. Kita dan tetangga kita ini anaknya tiap bulan kirim 100 juta. Bagaimana rasa yang dimiliki oleh tetangga kita? Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Anaknya tidak pernah melupakan kedua orang tua. Dikirimlah uang itu untuk kebutuhan orang tua. Sedangkan kita minus, anak kita tidak peduli. Jangankan kirim uang, telepon berita pun tidak pernah ada dikirimkan kepada kita. Itu kurang lebih gambaran kita berada dalam kubur. Di samping tetangga kita, si Maik A, B, C, D, orang tua anak-anaknya berbuat baik, pahalanya dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Kuburan kita gelap, kuburan kita sempit. Karena orang tua, anak-anak kita nggak ada yang mendoakan kita. Anak-anak kita nggak ada yang mengirim doa untuk kita. Makanya kalau punya anak jangan satu, harus banyak. Karena banyak anak itu kita nggak tahu anak mana yang bisa mengantar kita ke surga dan anak mana yang mengantar kita ke neraka. Cuma anak dua anak cukup KB, dua belum. Mampus kita orang tua. Makanya punya anak banyak. Di antara anak-anak yang banyak ini ada di antara anak yang menjadi soleh dan soleh. Mereka itu yang menjadi harapan kita ketika kita berada dalam tidak apa-apa. Kenapa? 5 menit lagi. Saya lanjutkan satu kali baru kita break atau azan. Menyambung silaturahim. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita sebagai anak menyambung silaturahim kepada keluarga bapak kita, kepada keluarga ibu kita, menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat baik orang tua kita. Ya. Ini banyak anak orang tuanya meninggal, putus hubungan dengan saudara. Dari saudara bapaknya, saudara ibunya nggak pernah dikunjungi gara-gara urusan masalah kesehatan, gara-gara urusan masalah dunia, sehingga putus hubungan silaturahim. Padahal cara kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita adalah menyambung silaturahim kepada keluarga kedua orang tua kita dan sahabat-sahabat baik orang-orang tua kita. Siapa yang biasa diajak majelasan sama bapak kita,
ini hidup dalam kondisi terjepit, kesusahan, bantulah mereka. Itu cara kita berbuat baik pada orang tua kita. Bahwa kita membantu keluarga bapak kita, ibu kita, saudara-saudara, sahabat bapak ibu kita yang dahulu kala mereka sangat karib dekat sekali. Kita boleh putus hubungan. Sebagai anak tahu, oh bapak saya biasanya bersama siapa, mau pergi bersama siapa, kemana-mana sepeda berdua sama siapa, harus dicari pak. Rasulullah menjelaskan, inna barri sulatul waladi ahla wudiya bihi. Nabi mengatakan sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang yang menyambung hubungan silaturahim keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis sahih Nabi menjelaskan, barang siapa ingin menyambung ayahnya di kuburnya, maka hendaklah ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu masih hidup. Hadis diberikan dengan sanad yang sahih. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin lagi yang akan kita sambung di episode yang akan datang. Barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan dalam pertemuan ini sambil menunggu azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi. Pertama, doa kepada orang tua. Doa itu bebas, bahasa apa saja bebas. Dan bisa bahasa Arab, dan kita bisa bahasa Jawa, Madura, bahasa apa saja yang di planet bumi ini. Semua bahasa dipahami oleh Allah karena Allah punya bahasa. Ya, doakan kepada orang tuanya dengan bahasa yang penuh dengan kekhusyuan dan penuh pengharapan. Karena doa kita itu sangat bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, masalah warisan. Suatu kekeliruan yang menjadi kesalahan yang sudah sering terjadi. Bukan ada bahasa bukan itu. Suatu kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat berulang-ulang kali ini, di mana orang membagi warisan ini nunggu bapaknya meninggal, ya nunggu. Begitu anaknya mencari warisan, kok tegana bapakmu kuburannya masih basah, belum kuburannya belum kering, kok ribut masalah warisan? Kata ibunya ini, nunggu sampai anaknya nikah, anaknya berkeluarga, anaknya punya utang dan seterusnya, ibunya nahan terus dengan berbagai macam tujuan dan banyak. Repotnya kalau ibunya nikah lagi, pada ada warisan dari bapak kedua. Jadi urusan warisan itu, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Pertama, begitu bapak kita meninggal, ya, atau ibu yang meninggal yang punya harta, tergantung harta ini. Tidak semua harta milik bapak, bisa juga ibu. Ibu kita PNS, ASN, ibu kita wali kota, misalkan, kan meninggal dia punya harta. Jadi siapa saja bapak atau ibu yang meninggal, maka aturannya sudah diajarkan di dalam syariat, ya, bahwa sebelum mayit ini dengan prosesi penyolatan sampai pada pemakaman, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya, membayar hutang. Sebelum mayit ini diapakan, kalau orang tua kita punya hutang, selesaikan dulu hutang orang tua kita. Kalau ada wasiat orang tua, selesaikan wasiat dulu. Persoalan nanti teknis diserahkan, misalkan bapaknya
wasiat. Nah, bapak kalau meninggal seluruh harta bapak serah untuk mati. Putra putri Muhammadiyah dan NU. Anak tidak boleh melakukan wasiat itu karena wasiat itu melanggar aturan Islam. Wasiat masalah harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Karena ada anak yang berhak mendapatkan kekayaan orang tua. Sepertiga kasihkan. Ada wasiat apa selesai itu? Makanya ketika sholat itu Nabi SAW bertanya, sahabat ini ada hutang tidak nih? Betul Rasulullah. Siapa yang mau menyelesaikan hutangnya? Saya Rasulullah. Oke, nanti sholatin. Ya, nanti sholatin. Pokoknya ada omongan sudah. Saya selesaikan. Tekniknya penyerahan utang ini kepada yang diutangi. Nanti setelah selesai pemakaman, nggak masalah. Yang penting sudah ada akad. Saya Rasulullah. Kalau kemudian nggak ada yang berbicara, nggak ada yang siap bayar, Nabi mengatakan sholatkan saudara. Nabi nggak mau sholat. Dua mayat yang tidak disolati Nabi. Satu mati bawa hutang, dua mati gantung diri bunuh diri. Jadi prosesnya harus diselesaikan dulu. Nah, lalu kemudian masalah harta warisan. Pulang dari pemakaman ke kuburan dan cepat urus warisan itu diselesaikan. Kenapa? Ini berhubungan dengan si mayit. Berhubungannya dengan si mayit. Harta ini kalau nggak dibagikan kepada bapak meninggal, punya anak 1/8 ibunya, ya, kasih ibunya ibu 1, ibu 2, 3, 4, 1/8. Nggak punya anak 1/4. Berikan haknya ibunya. Tinggal anak laki dapat 2 bagian, 1 dapat 1, dan wanita dapat 1. Sederhananya begitu. Kalau warisan ini ditahan terus, masalah dengan yang punya harta di alam kubur. Kasihan, menderita dia. Bergejolak kan? Anak pingin warisan, saudara pingin warisan, saudara satu. Akhirnya teman saya, ya, saudaranya dari Madura bawa celurit, dibacok di sini, tataknya. Dibacok. Kenapa? Gendut terus. Merasa anak pertama bacok. Turun adanya dari sana, dari orang penting juga, dari TNI Polri di Jakarta yang melerai. Itu gara-gara warisan cepat ditarik. Jadi warisan itu harus dibagi secara syar'i. Nggak boleh dibagi secara adat. Seluruh saudara bagi rata, nggak boleh. Dolim namanya itu. Ya. Kenapa laki dapat 2? Karena laki memberikan mahar bertanggung jawab terhadap istrinya. Kenapa wanita dapat 1? Karena dia diberikan tanggung jawab oleh suaminya nanti. Di antara hikmah. Insyaallah begitu. Jadi tidak boleh dibagi secara adat. Karena pembagian secara adat tidak bakal adil, tidak bakal sesuai yang diharapkan oleh yang membuat aturan syar'i. Harus dengan aturan syar'i. Masalah banyak yang muncul. Begitu Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah ada. Oh, monggo, ada dulu. Wajib silakan.
coba guys. Nas. Ayo kita coba sekali. Kan? Dikit. Menit. Coba gini kan langsung Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan tentang bolehkah seorang rakyat memprotes kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemimpinnya? Ya. Kalau di dalam pendapat para ulama itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Sama seperti demo, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Sekarang kita bicara pada syariat Islamnya, daulah Islamiyah, atau kita bicara tentang pemerintahan demokrasi. Jadi jangan campur aduk. Kalau campur aduk gak bakal ketemu. Kenapa demikian? Karena kalau dalam pemerintahan daulah Islamiyah ada rakyat yang kemudian bukan melakukan tindakan-tindakan yang nanti mengarah kepada perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Maka dia dianggap sebagai kelompok-kelompok khawarij seperti pada masa Ali. Tapi kalau kita membawa kepada pemerintahan demokrasi, dalam demokrasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diatur bahwa seluruh rakyat Indonesia itu punya hak yang sama di mata hukum. Bahwa seluruh rakyat Indonesia ini punya hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat di depan umum. Termasuk diantaranya adalah memberi masukan, kritikan dan seterusnya kepada pemerintah. Kalau dalam daulah Islamiyah itu yang diangkat pemimpin itu lolos seleksi dan yang mengangkat mereka itu adalah kibar ulama hebat. Ulama-ulama besar yang tidak diragukan lagi kapasitas, keilmuan, akhlak, ibadah, kedekatan mereka dengan Allah. Maka tidak sembarangan mereka mengangkat seorang pemimpin. Tapi kalau demokrasi itu pezina, alkoholik, dan yang semua pendosa semua punya hak berbicara, punya hak untuk menentukan. Maka yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Orang-orang yang berdosa tentunya memilih pemimpin yang sekiranya diskotik dibolehkan, judi bebas, homer bebas, pelaturan bebas. Pemimpinnya dicari begitu. Maka karena pemimpin ini bukan malaikat, pemimpin ini bukan nabi dan rasul yang tidak dipimpin oleh wahyu, pemimpin ini adalah manusia biasa. Tentunya di dalam kepemimpinan itu bisa keluar dari sifat-sifat kemanusiaan yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan, banyak dipengaruhi oleh urusan-urusan kenikmatan dunia dan seterusnya, sehingga seringkali kebijakan aturan berpihak pada yang memegang modal, yang mendukung mereka dan seterusnya. Maka dalam undang-undang sudah diatur rakyat Indonesia itu berhak berbicara, berhak memberikan masukan. Kita ingat seperti disampaikan tadi, ada sahabat ketika dalam penobatan Khalifah Umar, dalam pidato di akhir pidatonya, Khalifah mengatakan, tolong luruskan dalam kepemimpinan saya bila mana aturan kebijakan yang saya terapkan itu ada kebengkokan di dalamnya, melanggar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata sahabat, ya Khalifah, kalau memang Anda ini dalam kepemimpinan keluar atau bengkok tidak lurus dari syariat ini dan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan lisan saya yang meluruskan, tapi pedang yang akan meluruskan. Marah Umar bin Khattab, Khalifah? Enggak. Padahal Khalifah itu, Umar bin Khattab itu jangankan manusia, iblis saja takut. Di hadis Sahih Bukhari. Ya, enggak mau papasan dengan Umar bin Khattab. Apalagi manusia, hanya seorang sahabat berani. Umar dikit-dikit pedang, ya Rasulullah izinkan tak pegang batang lehernya. Dan seringkali Umar begitu. Tapi ketika dia dinasihati oleh sahabat, bersyukur, berterima kasih. Berarti mereka cinta dengan saya. Ketika Umar bin Khattab menetapkan mahar yang
peduli dengan kita, berarti mereka sudah dekat sama kita. Ya. Tunggu sudah balasnya, tunggu sudah hal-hal yang akan menimpa kita. Insyaallah itu. Oh, adopsi. Oke. Anak adopsi kita ambil masih bayi, ya, atau umur berapa saja terserah. Nah, anak adopsi itu pertama dia kita didik dan seterusnya seperti anak kita, maka kita orang tua angkatnya berhak mendapatkan kebaikan dari anak angkat kita kalau kita sudah menikah. Yang kedua, anak angkat ini bukan mahram kita, maka boleh dinikahi. Kalau diangkat anak wanita, bapak angkatnya boleh dinikahi. Kalau diangkat anak laki, ibu angkatnya bisa menikahi. Jangan bilang tuh jadi ibu angkat, anak itu nanti boleh tersyariat tidak. Makanya kalau bawa kepada tradisi adat boleh mau anak angkat itu ke orang tua. Ya. Terus anak angkat ini namanya anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, tapi kalau ada wasiat sebelum bapak ini atau ibunya angkat yang punya angkat sebelum menikah ada wasiat ditulis atau diucapkan, tolong berikan adikku rumah ini, ya wasiat harus dilakukan. Ya, itu namanya wasiat. Apalagi orang tua masih hidup, anak angkat sudah tidak no. Nah, sebelum bapak ibu mati nanti meninggal, daripada nanti saudara lebih peduli sama kamu, bapak ibu sudah kasih kamu rumah ini mobil Fortuner, pakai ayah, buat kamu beli kamu. Nah, berarti anak tak boleh ikut campur ini. Ini harta orang tua sudah diberikan kepada siapa saja, termasuk anak angkat. Akan menjadi harta anak ketika orang tua atau yang punya harta ibu atau bapak sudah meninggal. Kalau ibu orang tua masih hidup jangan, karena ada begitu. Orang tua masih anak terakhir, orang tua masih hidup. Lalu anak yang lain komplain, so ibu bapak ini pilih kasih dan seterusnya. Kalau saya bilang, saya sebentar, orang tua kasih ke saudara kami, anak terakhir dikasih. Karena memang dia bersama ibu bapakmu. Sakit jangan ke rumah sakit dia, yang kawin dia, semua dilakukan. Nana apa semua, adikmu bukan kamu. Wajarlah adiknya dikasih. Karena itu hanya orang tua, harta orang tua. Kamu boleh bicara kalau ibu bapakmu sudah meninggal, jadi harta warisan kamu. Tapi kalau belum, tutup mulutmu daripada ditampar sama Allah. Jadi terakhir. Secara dohir hadisnya begitu, secara dohir ayatnya begitu. Yang Najm ayat 39 tadi, walai salin sana ila masa. Jadi orang dapat apapun, ya usaha dia. Ibu bapaknya melahirkan anak ditaruh di gardus, dibuang di selokan, diangkat diambil sama orang, kasih ke dinas sosial. Siapa mengangkat adopsi? Kasih. Ya, ibu bapaknya lari ke kliniknya dokter Tuhan. Lahir di sana, dibayar ke dokter Tuhan, sampai semuanya. Siapa adopsi? Bayar ke dokter Tuhan. Bapak ibunya nggak tanggung jawab. Dia tidak berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Siapa yang mendidik anak ini? Orang dikasih itu karena jerih payahnya. Sampai bekerja. Yang satu nggak kerja, yang nggak kerja dikasih gaji. Logikanya gimana ini? Orang yang bekerja itu dibayar. Ya, beda kalau PNS. Pura-pura sakit, jangan masuk, jalan-jalan, bikin sakit. Dia tiap bulan oleh PC gaji. Ya, makan gaji buta namanya itu. Nah, secara dohir ayat dan hadisnya begitu. Orang mendapat kebaikan karena dia usahakan. Nah, orang tua yang melahirkan keluarga berbuat dan terus. Ya, yang ngajar ngaji orang lain. Panti asuhan yang ngajarkannya ustaz-ustazah yang dapat kebaikan. Ibu bapaknya tidak berhak. Tapi bagaimanapun juga
anak ini berasal dari sawah ibunya, benihnya dari bapaknya, pasti Allah memberikan keringanan karena kesolehan dan kesolehan anak. Itu urusan Allah. Tapi urusan masalah kemanusiaannya